Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakta Science. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Selamat menonton. Soal pertama yang dibahas adalah materi kelas 10, tepatnya pada Kingdom Animalia. Soal ini disusun berdasarkan FR teman-teman yang telah mengikuti tes. Mari kita lihat soalnya. Hewan berikut yang berkembang biak dengan tunas adalah A. Porifera dan Annelida, B. Arthropoda dan Molluska, C. Echinodermata dan Nematoda, D. Platyhelminthes dan Ctenophora, dan E. Porifera dan Cnidaria. Silakan teman-teman jawab dulu soalnya, baru kita bahas. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasan dari tiap-tiap film pada Avertebrata. Berdasarkan update terbaru, Avertebrata atau Invertebrata terdiri atas 9 film. Pada soal tadi ditanyakan mengenai hewan yang berkembang biak dengan tunas. Pada tabel di atas, yang berkembang biak dengan tunas itu adalah film Porifera, Ctenophora, dan Cnidaria. Mungkin ada yang bertanya, di mana film Coelenterata? Coelenterata di sini terdiri atas dua film. Dia dipecah menjadi dua film, yaitu Ctenophora dan Cnidaria. Kemudian Vermes itu terdiri atas tiga, yaitu Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Jadi ketiganya ini merupakan bagian dari Vermes atau cacing. Kemudian ada Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Karena urgensi materinya, teman-teman sebaiknya menghafal perkembangbiakan dari ke-9 film dari invertebrata ini. Jangan sampai nantinya yang ditanyakan bukan lagi yang bertunas tetapi yang membelah diri atau yang melakukan parthenogenesis atau paidogenesis. Oh ya, sedikit informasi. Perbedaan antara parthenogenesis dan paidogenesis adalah parthenogenesis merupakan perkembangan embrio tanpa dibuahi oleh spermatozoid, misalnya pada lebah. Sedangkan paidogenesis adalah parthenogenesis yang berlangsung di dalam tubuh larva, misalnya pada lalat. Kemudian jika melihat pada film Echinodermata, perkembangbiakannya merupakan seksual atau kawin dan aseksual atau pembelahan fisi. Apa itu pembelahan fisi? Pembelahan fisi adalah penyekatan dan pemisahan pisin pusat atau piring kecil di pusat tubuh, kemudian masing-masing bagian tubuh yang terpisahkan melakukan regenerasi menjadi individu yang lengkap. Sekali lagi saya mengingatkan, karena begitu pentingnya materi ini, lebih baik teman-teman mempelajari perkembangbiakan dari ke-9 film dari invertebrata. Kembali kepada soal. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah bagian E, yaitu Porifera dan Cnidaria. Kita masuk pada soal selanjutnya, materi kelas 12 metabolisme. Soal ini mirip dengan soal yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Hanya ada sedikit modifikasi pada soal ini. Mengapa saya bahas kembali? Karena soal ini masuk pada tes tahap 1, jadi penting untuk kita pelajari kembali. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Urutan yang benar mengenai sintesis protein adalah... Jadi ada 5 pernyataan tentang sintesis protein. Nah, kita disuruh mengurutkan mana urutan yang paling tepat dari awal terbentuknya mRNA sampai terbentuk asam amino. Nah, silakan di pause videonya, teman-teman jawab. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Kunci dari soal ini adalah mengetahui urutan dari sintesis protein. Tahap-tahap sintesis protein dibagi menjadi 2, yaitu transkripsi dan translasi. Pada transkripsi, yang pertama terjadi adalah terbentuk mRNA di dalam nukleus oleh DNA template. Selanjutnya, mRNA keluar dari nukleus menuju ribosom. Tahap kedua yaitu translasi. Pada translasi, mRNA berkaitan dengan ribosom.
Kemudian tRNA membawa asam amino tertentu yang tersusun pada mRNA. Dan pada tahap terakhir, tRNA masuk ke dalam ribosom dan dibentuklah asam amino. Soal yang masuk pada tahap 1 persis seperti ini, ada pernyataan kemudian disuruh menyusun tahap-tahap pembentukan asam amino. Intinya soal ini teman-teman harus mengetahui tahap-tahap sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Jadi mau diapakan saja opsinya, teman-teman bisa menyusun. Apa jawaban teman-teman? Berdasarkan penjelasan, jawaban yang benar itu adalah opsi bagian A, 3, 1, 5, 2, dan 4. Soal selanjutnya, materi kelas 11 tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Seorang siswa mengamati struktur jaringan batang melalui pengamatan irisan melintang batang. Dia segera dapat menyimpulkan bahwa irisan batang tersebut adalah irisan batang dikotil. Berikut ini adalah alasan yang digunakan siswa untuk menetapkan bahwa potongan batang itu dikotil dan bukan monokotil adalah: A. Ada percabangan pada batang. B. Adanya kambium di antara pembuluh kayu dan kulit kayu. C. Adanya sel-sel parenkim yang menyusun empulur. D. Adanya susunan ikatan pembuluh yang tersusun teratur. Dan E. Adanya pembuluh kulit kayu. Jadi inti dari soal ini adalah perbedaan dari batang dikotil dan monokotil. Menurut teman-teman, apa perbedaan mencolok antara batang dikotil dan monokotil? Silakan dijawab. Kalau sudah dijawab, mari kita bahas bersama-sama apa perbedaan batang dikotil dan batang monokotil. Perbedaan utama antara batang dikotil dan monokotil adalah ikatan pembuluh pada batang dikotil tersusun dalam satu lingkaran, sedangkan pada batang monokotil ikatan pembuluhnya tersebar. Hanya dengan melihat bagian pertama dari perbedaan masing-masing pada batang dikotil dan monokotil, kita dapat mengetahui bahwa jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian D, adanya susunan ikatan pembuluh yang tersusun teratur. Mengapa ikatan pembuluh yang tersusun teratur pada batang dikotil? Itu karena ikatan pembuluhnya tersusun dalam satu lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, ikatan pembuluhnya tersebar. Tapi untuk mengantisipasi soal-soal yang akan muncul nanti pada saat tes, teman-teman harusnya mengetahui perbedaan secara menyeluruh antara batang dikotil dan batang monokotil. Videonya mungkin bisa di-pause, kemudian di-screenshot pada bagian perbedaan batang dikotil dan monokotil. Jika kembali pada soal, maka jawaban yang tepat adalah bagian D, adanya susunan ikatan pembuluh yang teratur pada batang dikotil. Teman-teman maaf ya, karena mungkin audionya agak ribut karena saya merekam ini di kantor. Fokus saja ya pada kalau begitu mari kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang pembangunan sarang dengan pola tertentu oleh laba-laba? Apakah A. Laba-laba mudah belajar membangun pola sarang dengan mengopi dari sarang yang dibangun oleh induk jantan? B. Laba-laba mudah belajar membangun pola sarang dengan mengopi dari sarang yang dibangun oleh induk betina? Opsi C. Laba-laba mudah mengingat pola sarang yang dibentuk oleh induk betina dan kemudian pada saat mereka matang secara seksual, laba-laba tersebut memproduksi ulang desain tersebut. Atau D. Laba-laba menggunakan desain pola sarang yang berbeda-beda tergantung pada kondisi lingkungan. Atau opsi C, proses pembentukan pola dari sarang laba-laba hampir seluruhnya diturunkan dari induknya. Silakan dijawab soalnya. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat apa kunci jawaban dari soal ini. Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang pembangunan sarang dengan pola tertentu oleh laba-laba? Laba-laba membangun sarangnya karena dia mengingat pola yang dibangun oleh sarang induk betina. Saat dia sudah matang secara seksual, maka laba-laba tersebut akan membuat ulang desain pola yang dibangun oleh induknya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian C. Berikut merupakan percobaan dan hasil pengamatan. 1. Dua tanaman berkecambah berumur 1 minggu ditanam pada media tanah.
Nomor 2, tanaman pot A ditempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari. Nomor 3, tanaman pot B ditempatkan di lokasi gelap. Hasil pengamatan selama 2 minggu, tanaman pada pot A tampak hijau, segar, dan batang kukuh. Sedangkan pada pot B, tanaman tampak pucat, daun berwarna kuning kehijauan, dan ukuran batang lebih tinggi dari tanaman pot A. Pada percobaan tersebut, diketahui bahwa soal ini termasuk dalam materi tumbuh dan berkembang pada kelas 12. Silakan teman-teman jawab dulu soalnya, baru kita bahas sama-sama kira-kira opsi A sampai E yang mana yang benar. Kalau sudah, mari kita bahas. Kunci dari soal ini adalah cahaya matahari dan hormon auksin. Menurut teman-teman, bagaimana interaksi antara cahaya matahari dan hormon auksin? Hormon auksin apabila terkena cahaya matahari akan rusak. Itulah mengapa tanaman pada pot B tampak pucat, berwarna kuning, dan ukuran batangnya lebih tinggi, karena dia ditempatkan di lokasi yang gelap. Sedangkan tanaman yang ditempatkan di pot A itu terkena sinar matahari, sehingga hormon auksin pada bagian pucuknya itu rusak. Jadi jelasnya jawabannya adalah bagian D. Mengapa opsi A salah? Mari kita lihat redaksi katanya. Cahaya hanya diperlukan sedikit untuk pertumbuhan. Salah, karena cahaya sangat diperlukan untuk pertumbuhan, bukan hanya sedikit, tetapi sangat-sangat diperlukan. Opsi B jelas salah karena cahaya merupakan faktor yang sangat diperlukan. Kita lihat opsi C, cahaya menghambat proses fotosintesis tumbuhan. Jelas opsi ini salah karena pada proses fotosintesis, cahaya merupakan sumber energi utama. Yang terakhir, mengapa opsi E salah, yaitu cahaya merupakan faktor penting yang menghambat pertumbuhan. Kemudian mengapa opsi E salah, kita lihat redaksi katanya, cahaya merupakan faktor penting yang menghambat pertumbuhan. Cahaya bukan faktor penting penghambat pertumbuhan, tetapi dia secara tidak langsung mengurangi pertumbuhan dengan merusak hormon auksin, tapi bukan merupakan faktor penting dalam menghambat pertumbuhan. Jadi untuk soal ini jelaslah jawabannya adalah bagian D, cahaya merusak hormon auksin. Kita masuk pada soal selanjutnya. Bakteri Rhizobium leguminosarum merupakan jenis bakteri yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan. Peran terpenting dari bakteri tersebut dalam ekosistem adalah dalam proses. Silakan teman-teman jawab dulu soalnya, baru kita akan bahas masing-masing dari opsi. Baiklah, jika sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Mari kita lihat opsi A. Dekomposisi bahan organik itu merupakan fungsi dari bakteri dan fungi. Jadi bukan hanya bakteri saja, tapi fungi juga. Jadi jawaban A tidak termasuk. Mari kita lihat opsi B. Mengubah amonium menjadi nitrat itu adalah fungsi dari bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Jadi opsi B juga salah. Opsi C, menyerap karbon dioksida di udara itu merupakan fungsi dari bakteri Altermonas dan fungsi dari fitoplankton. Jadi jawaban C juga tidak termasuk. Sedangkan untuk opsi E, mengubah nitrit menjadi nitrat itu adalah fungsi dari bakteri Nitrobacter. Jadi opsi A, B, C, dan E itu salah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D, fiksasi nitrogen. Bakteri Rhizobium leguminosarum merupakan bakteri yang mampu bersimbiosis dengan bintil akar tanaman dari suku kacang-kacangan. Keberadaannya sangat penting dalam menyuburkan tanah pertanian dan dapat memfiksasi nitrogen bebas yang ada di udara. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah bagian D. Kita masuk pada soal selanjutnya. Berikut pasangan yang tepat antara bagian-bagian mata dan fungsinya adalah. Silakan teman-teman jawab, baru kita bahas. Nah, kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Soal ini masuk pada tes P3K pada tahap 1. Berdasarkan FR soalnya itu ada gambar mata, kemudian ditanyakan penunjukannya.
Tapi di soal ini tidak ada gambar, tapi hanya diacak antara bagian mata dan fungsi. Menurut saya konteksnya sama, di mana kita harus mengetahui bagian-bagian mata secara tepat beserta dengan fungsinya. Nah, di antara opsi A sampai E, manakah yang benar penunjukan antara bagian dan fungsinya? Di antara opsi A sampai E, bagian mata yang tepat pasangannya adalah pupil, yaitu mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Sedangkan kolom A, B, C, dan E itu teracak. Sedangkan pasangan yang tepat itu yang ada pada kolom di atas ini. Retina berfungsi mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Kemudian kornea sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Saraf optik menghantarkan impuls ke otak. Pupil mengatur banyak sedikitnya cahaya masuk ke dalam bola mata. Dan lensa membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Jadi pasangan yang tepat itu adalah bagian D, pupil. Kita masuk pada soal selanjutnya. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan gimnosperma berikut. 1. Strobilus dan bangun tubuh berbentuk kerucut. 2. Bakal buah berada pada strobilus betina. 3. Strobilus jantan mengandung serbuk sari. 4. Strobilus betina lebih besar dibandingkan jantan. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh kelompok. Silakan teman-teman jawab. Kalau sudah, mari kita bahas soalnya. Berdasarkan ciri-ciri tumbuhan gimnospermae yang ada pada soal ini, nomor 1 sampai 4 itu menggambarkan ciri-ciri dari tanaman pinus. Dan tumbuhan pinus termasuk dalam Coniferales. Jadi jawabannya adalah C. Gerak membukanya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada waktu-waktu tertentu disebut dengan gerak A. Nasti kompleks, B. Seismonasti, C. Nyctinasti, D. Haptonasti, E. Fotonasti. Kalau sudah dijawab, mari kita bahas bersama-sama. Gerak membukanya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada waktu tertentu itu merupakan salah satu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Membukanya bunga pukul 4 itu dikarenakan adanya cahaya matahari. Jadi, jawaban yang cocok untuk soal ini adalah bagian E, yaitu fotonasti. Soal selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Soal ini masuk pada tes tahap 1 P3K Biologi. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak dengan sistem pencernaan lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah melalui 2 fase. Fase pertama yaitu makanan dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Fase kedua yaitu hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan dari rumen untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Nah, berikut adalah pasangan yang tepat antara bagian-bagian lambung hewan ruminansia dan fungsi organnya adalah. Jadi pada soal ini kita akan memasangkan mana bagian-bagian dari lambung hewan ruminansia yang tepat dengan fungsi organnya. Teman-teman silakan jawab, baru setelah itu kita akan membahas apa jawaban dari soal ini. Baiklah, mari kita bahas sebenarnya mana bagian-bagian lambung hewan ruminansia yang tepat dengan fungsi organnya. Untuk menjawab, kita wajib mengetahui bagian-bagian dari lambung hewan ruminansia. Berikut adalah penjelasannya. Lambung hewan ruminansia terdiri atas 4 ruang. Yang pertama adalah rumen atau perut besar, kemudian retikulum atau perut jala, selanjutnya adalah omasum atau perut buku, dan abomasum atau perut masam. Bagian-bagian lambung dari hewan ruminansia ini wajib kita hafal fungsinya. Rumen besar berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Selanjutnya, retikulum berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus.
Ruang ketiga adalah omasum atau perut buku, membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan menguraikan kadar air. Ruang yang keempat adalah abomasum atau perut masam, berfungsi mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Setelah membahas bagian-bagian dari lambung hewan ruminansia dan fungsinya, maka jelaslah untuk soal ini jawaban yang benar itu adalah bagian B, yaitu abomasum berfungsi mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Bagian D bukan merupakan dari lambung hewan ruminansia.